Astaghfirullah. Wasallam bangun paling telat itu jam berapa? Nabi SAW membatasi umat ini setelah-telatnya bangun bagi seorang mukmin itu jam berapa? Siapa yang tahu? Jawabannya di adzan pertama. Itu seorang mukmin setelah telatnya bangun itu dalam Islam itu di adzan pertama salat subuh. Dari mana kita tahu bahwa seorang muslim, kata Nabi SAW, setelah telatnya bangun itu di adzan pertama? Karena ada hadis yang mengatakan apabila terdengar adzan pertama, adzan Bilal, dan adzan kedua, adzan Abdullah ibn Umi Maktum, maka liyastari qaimuhu wa yuqidu naimuhu. Hendaklah yang sholat malam istirahat, yang tidur bangun. Berarti seorang muslim itu setelah telatnya bangun itu harusnya di adzan pertama. Dan jarak adzan pertama ke adzan kedua di adzan subuh itu seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Itu jarak adzan pertama ke adzan kedua. Itu paling telat. Tapi di zaman sekarang setelah telatnya bangun jam berapa? Subhanallah, ayam sudah bangun loh, kita belum bangun. Adzan sudah tidur, kita pula melek tengah malam. Bahasanya Rasul sudah tidur, kita masih bangun. Rasul sudah bangun, kita pula tidur, gitu maksudnya. Maknanya begini, ikhwan, antum kalau bertanya, jangan menanyakan jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu bangun, tapi pertanyaannya jam berapa kamu tidur. Karena pertanyaan yang kedua menentukan pertanyaan yang pertama. Orang kalau tidurnya cepat, pasti bangunnya cepat, kan gitu ya. Tapi kalau orang tidurnya lambat, pasti bangunnya lambat. Dan Nabi SAW memberikan mukjizat tidur. Bayangkan tidurnya Rasul jadi mukjizat, ikhwan. Rasul itu bersabda, tidak suka tidur setelah maghrib dan tidak suka bergadang setelah isya. Itu Nabi. Nabi melarang jangan tidur setelah maghrib, tapi jangan bergadang setelah isya. Artinya apa? Jangan bergadang setelah isya itu supaya apa? Supaya bisa bangun malam, kan gitu ya. Makanya Urwah bin Zubair itu kan keponakan Aisyah radhiyallahu anha, karena putra daripada Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, dan Asma saudari Aisyah radhiyallahu anha. Zubair ini bawa kawannya ke rumah Aisyah. Habis isya ngobrol, namanya anak muda, ngobrol. Aisyah datang dan mengatakan, "Ya Zubair, laisa hakadha ma fa'alun Nabi." Bukan seperti itu yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah ngobrol ba'da isya. Nabi itu tidak pernah ngobrol pada isya, kecuali ada kepentingan, ya seperti kajian ini. Kalau tidak ada kepentingan langsung tidur. Boleh diuji oleh siapapun, ikhwan. Diuji siapapun. Mau ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, bisa diuji. Kualitas tidur setelah isya dengan kualitas tidur selepas jam 12 malam. Bisa kita uji. Siapa yang dokter di sini? Orang yang tidur pada jam dengan tidur jam 1, dia bisa besoknya itu akan nasyid semangat. Tapi kalau sudah jam 1, jam 2 tidur, walaupun 10 jam bangun itu masih loyo itu. Kan gitu ya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini mujizat Nabi. Nabi SAW mengajarkan sampai ke tidur loh. Pada isya tidur, kalau nggak ada keperluan tidur. Kecuali ada manfaat dunia atau akhirat lain, kan itu. Ya Nabi SAW pernah juga telat tidur dan telat bangun, pernah sekali-kali. Tapi kita kan bukan sekali-kali, berkali-kali, itu bedanya. Nabi sekali-kali, kita berkali-kali, bertambah-tambah lagi, bukan berkurang-kurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi mengajarkan cara tidur. Saya tanya, tidurnya Nabi itu berapa kali? Dalam sehari? 3 kali.
Rasul itu tidur 3 kali dalam sehari. Kalau kita makan yang 3 kali. Rasul tidur 3 kali. Rasul itu tidak pernah berbicara soal makan. Maksudnya makan itu kapan saja tidak dilarang. Cuman caranya Rasul jelaskan. Caranya makan kanan, baca basmalah, 3 jari, itu saja kan. Tetapi kalau tidur, Nabi SAW contohkan. Pertama, tidur ba'da isya sampai separuh malam atau 2/3 malam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Muzammil. Bisa separuh malam kemudian bangun, ataupun 2/3 malam kemudian 1/3 malam akhir bangun. Kemudian Rasul menghabiskan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Kemudian ketika azan pertama sebelum azan subuh, maka Rasul SAW istirahat. Disitulah Nabi SAW sekitar 15-20 menit Rasul tidur lagi. Ustadz, kalau saya ingin niru Nabi 15 menit, 20 menit sebelum subuh saya tidur, bablas lah subuh saya katanya. Iya, tidurnya gimana caranya? Nabi itu tidur bukan kayak antum terlentang begitu. Rasul tidur ke lambung kanan. Kemudian dijadikan ininya bantal begini, miring ke lambung kanan. Karena kalau tidur miring ke lambung kanan, tidak akan khusyuk tidurnya. Pasti mudah terkejut. Sehingga akan terbangunkan dengan suara azan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW tidur sebelum zuhur, yang disebut dengan kailulah namanya. Tidur kailulah itu tidak lama. Bisa 10 menit, bisa 15 menit paling lama. Tidur kailulah namanya. Dan ini keajaiban menurut ilmu kesehatan. Bahkan yang meneliti ini orang barat. Orang yang biasa tidur kailulah sebelum subuh, sebelum zuhur, walaupun hanya 10-15 menit, maka akan disehatkan jantungnya. Tidak akan mudah stroke. Ya. Ya, ini penelitian barat. Tapi bagi kita, walaupun barat tidak meneliti, anggaplah tidak ada penelitian barat bahwa orang yang kailulah itu bisa menyehatkan jantung gitu ya. Tetap kita katakan bahwa tidur Nabi itu mukjizat. Pasti ada kesehatan di situ. Apalagi setelah diteliti barat gitu ya. Makin lagi gitu ya. Terkadang barat itu hanya meneliti saja kan. Contoh umpamanya air yang dibacakan Al-Quran, diteliti Jepang. Rupanya bisa jadi detox. Ya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kalau orang ingin lembut hatinya, maka sukalah bangun tengah malam. Minimalnya jangan telat bangun. Dan dalam Islam setelat-telatnya bangun, (20 menit sebelum azan subuh. Yang keempat, kata ulama, suhbatus salihin. Berkawan dengan orang saleh. Berkawan dengan orang taat beribadah, lembut hati kita. Kalau tidak berkawan dengan mereka susah. Apalagi berkawan dengan orang jahat, keraslah kita jadinya kan itu. Maka cari orang-orang saleh, karena orang saleh itu di dunia aja manfaat, apalagi di akhirat. Kemudian yang terakhir kata para ulama seperti hadis yang saya baca tadi. Hendaklah kita memberi makan fuqara wal masakin dan mengusap kepala anak-anak yatim. Itu bisa melembutkan. Ada tambahan ziarah kubur. Ziarah kubur itu juga melembutkan hati dan ingat akhirat juga melembutkan hati. Karena begini, hati ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki fungsi yang luar biasa. Kedudukan hati itu. Pertama, hati itu adalah raja bagi badan kita. Raja bagi badan kita. Apapun yang diperintahkan hati, badan ini ikut saja. Kalau hati memerintahkan mata mandang, maka dia memandang. Kalau hati memerintahkan dengar, maka telinga mendengar. Kalau hati memerintahkan kaki jalan, maka kaki jalan. Makanya Imam Abdul Qayyim mengatakan, al-qalbu kal malik wal jawarihu kal junud.
Hati itu seperti raja, sementara anggota badan ini adalah tentaranya. Makanya ketika kita membahas tentang ibadah puasa, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin yang tidak pernah makan seperti layaknya orang puasa. Bukan itu hikmah puasa. Tapi Allah tutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu di mana? At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini loh, di dada kita. Sebab kalau hati sudah takwa, semua jadi takwa. Karena dia yang menjadikan bergeraknya semua badan. Ini yang pertama, kedudukan hati itu sebagai raja. Maka kalau keras hati, berarti rajanya keras dan akan mempengaruhi anggota badannya. Kemudian yang kedua, hati itu mahallut takwa, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dia tempat takwa. Baiknya anggota badan tergantung baiknya hati. Jahatnya anggota badan tergantung jahatnya hati. Kalau takwa hatinya, baik badannya. Kalau fasik hatinya, fasik juga badannya. Makanya Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Ingat, dalam badan kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua anggotanya. Kalau dia jahat, jahat semua anggotanya. Kemudian Rasul mengatakan itulah hati. Kemudian yang ketiga, mahallu nadharil ilah. Hati ini tempat kita bisa memandang kekuasaan Allah. Hati ini bisa memandang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, itu ditentukan dengan tingkatan hati. Karena hati yang menentukan amalan badan. Terkadang banyak orang yang diceritakan, ada manusia itu tidak banyak beramal secara badan. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi amalan hatinya luar biasa. Maka Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Nabi SAW, ketika Rasul berkumpul seperti ini bersama para sahabatnya, kata Rasul, sebentar lagi keluar dari pintu sebelah sana rajulun min ahlil jannah. Laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya betul, keluar masuk dari pintu itu ada laki-laki jinjing sendal, kemudian kepalanya seolah-olah habis mandi basah. Kemudian keluar masjid. Besoknya Rasul mengatakan gitu lagi, sebentar lagi akan keluar dari pintu itu rajulun min ahlil jannah. Laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi yang jalan. Sampai 3 kali dia lagi yang jalan. Jadi ada seorang sahabat ingin mengetahui kenapa Rasul sampai 3 kali menyebutkan si fulan termasuk penduduk surga. Akhirnya dia pura-pura ada masalah dengan keluarganya, kemudian izin nginap di rumah orang yang hari dia nginap, dia kecewa. Sholatnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, bahkan sahabat lebih hebat lagi yang lainnya. Kenapa Rasul merekomendasikan dia termasuk penduduk surga? Akhirnya setelah 3 hari dia kecewa dan mengatakan, sebenarnya saya tidak dengan keluarga, cuman saya mendengar Rasul mengatakan Anda termasuk penduduk surga. Jadi saya ingin nginap, saya ingin tahu amalan apa yang Anda kerjakan sebenarnya. Lihat sahabat itu, mereka semangat hanya bicara soal akhirat. Tidak hasad dengan dunia. Sahabat itu hasad dengan akhirat. Hasad yang baik gitu, pengen seperti dia. Ya. Akhirnya kemudian sebelum pulang dikasih tahu, boleh jadi mungkin, kata dia, karena saya sebelum tidur, saya maafkan semua orang yang mendolimiku. Saya maafkan semuanya. Semua yang menghasadiku, ku maafkan. Semua yang membuliku, semua yang memfitnahku, ku maafkan. Setiap tidur, ku maafkan semuanya. Kemudian aku tidur. Gitu. Rupanya itu amalannya. Dia membersihkan hati sebelum tidur. Padahal sholatnya biasa saja. Tapi Nabi SAW 3 kali mengatakan rajulun min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah. Luar biasa. Jadi terkadang hati ini ikhwatu fiddin menentukan amalan badan. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan tanamkan hati yang bersih pada hatinya. Kebersihan hati. Jadi kalau Allah menghendaki kita baik, pasti Allah akan bersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Supaya Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebersihan hati kepada kita, ya kita meminta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada. Yang kedua, tazyinul iman. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan hati seorang hamba karena Allah ingin kebaikan kepada hamba itu, maka Allah akan hiasi dengan iman. Ya. Kemudian yang ketiga, kutibal imanu fil qalbi. Bukan hanya dihiasi dengan iman, Allah catat iman dalam hatinya. Kemudian yang keempat, Allah buat ar-ra'fatu war-rahmah. Hatinya akan lembut sehingga mudah menangis dan mudah memberikan kasih sayang kepada orang. Ini kalau sudah Allah bersihkan hati, Allah hiasi hati dengan keimanan, Allah catat keimanan dalam hatinya, maka hatinya jadi lembut itu. Ya. Makanya kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang mudah menangis. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas. Aisyah, perintahkan bapakmu gantikan aku salat, aku lagi sakit. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna abi rajulun bakka. Rasul, jangan. Bapakku ini Abu Bakar suka nangis. Kalau dia baca Quran nggak baca nangis saja. Perintahkan Umar saja. Nah, gitu ya. Rasul ngomong lagi, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Tidak, perintahkan bapakmu. Sampai 3 kali. Karena Nabi pantas jadi khalifah. Kalau dia menjadi memimpin sholat berarti akan memimpin umat, gitu maksudnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menyangka, karena dia khawatir suara bapaknya kalau jadi imam gak kedengaran, sementara seorang imam harus keras suaranya kan gitu. Asyik nangis ganggu makmum lah, maksudnya gitu. Tapi bagaimana kelembutan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mudah menangis. Ya. Kemudian juga dilembuti dengan rahmat. Kemudian yang kelima, ta'lifullah al-qulub. Kalau sudah lembut hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kelembutan yang bertambah sampai kemudian as-sakinatu fil qalbi, maka Allah tanamkan ketenangan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati seorang muslim. Lah dalam ayat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum, kemudian keraslah hati kalian. Tentu keras hati itu kan ada sebab kan. Lalu apa sebabnya hati orang itu keras? Ulama mengatakan bahwa sebab hati itu keras karena al-ghaflatu min dzikrillah. Ini yang pertama. Tidak suka zikir. Tidak suka berzikir kepada Allah. Padahal zikir itu ikhwan, itu ibadah yang paling ringan dari seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Sebutkan ibadah yang Allah perintahkan yang paling ringan melebihi zikir, tidak ada. Ya. Zikir ini tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak pakai biaya. Anak kecil bisa melakukannya, anak remaja bisa melakukannya, orang dewasa bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, orang sakit bisa melakukannya, orang sehat bisa melakukannya, orang kaya bisa melakukannya, orang miskin juga. Semua bisa melakukan zikir. Tapi sholat, tidak semua bisa melakukannya di masjid. Kadang sakit di rumah, kan itu. Kemudian puasa, terkadang tidak bisa melakukannya, apalagi haji. Tapi zikir ini semua bisa melakukannya. Anda bisa berzikir sambil berjalan, Anda bisa berzikir sambil berlari, Anda bisa berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Masya Allah, zikir ini luar biasa. Tapi lihat keutamaannya. Nabi mengatakan apa? Rasul mengatakan, ala unabbiukum bi khairi min a'malikum.
Maukah kutunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian? Wa azkakum inda malikikum, dan bisa membersihkan di hadapan Rabb kalian. Wa arfa'ukum fi darajatikum, bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal waraq, lebih baik dibandingkan infak dengan emas dan perak. Wa khairun lakum minal jihad hatta talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Sampai lebih baik dibandingkan jihad, kau berjumpa dengan musuh, kau bunuh musuh atau kau dibunuh musuh. Wah, ini 5 perkara loh ya. Lebih sebaik-baik amal, bisa membersihkan jiwa, mengangkat derajat, lebih baik dibandingkan infak dari emas dan perak, akan lebih baik dibandingkan jihad. Amal apa coba ini? Bisa menandingi 5 amalan besar. Kata Nabi SAW ketika ditanya, apa itu wahai Rasul? Kata sahabat. Kata Nabi SAW, zikrullah, berzikir kalian kepada Allah. Berzikir. Antum dari rumah ke sini kan bisa saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah subhanallah. Tidak mesti habis sholat. Ya, dan tanpa dibatasi hitungan. Kata para ulama, kathratuz dzunub wal ma'asi, banyak maksiat, banyak melakukan dosa ini bisa mengeraskan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatan, kusuruh kalian tidak melakukannya, kularang kalian malah melakukannya. Siapa yang berpaling dari peringatan, maka kami akan sempitkan hatinya. Hatinya orang maksiat itu susah. Makanya ada seorang syekh bercerita, ada orang itu kaya sekali, punya perusahaan luar biasa. Kalau masalah dunia jangan ditanya, cukup 7 turunan tuh kekayaannya, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Gak tahu, pokoknya tidak tenang saja hidupnya itu. Di kantor tidak tenang, di rumah tidak tenang, banyak masalah. Padahal dari kekayaan harusnya, kalau memang itu yang dicari kebahagiaan dari kekayaan, harusnya dia bahagia. Dia tidak bahagia. Datang kepada seorang syekh menceritakan kehidupannya. Saya ini sudah cukup harta, sudah ada istri, sudah ada anak gitu. Tapi saya tidak pernah bahagia ya syekh. Kata syekh mengatakan, kamu sholat? Dia mengatakan, demi Allah, mundu isyrina sanah lam usalli, sejak 20 tahun yang silam sampai sekarang saya tidak pernah sholat. Kata syekh, itu yang menjadikan kau tidak bahagia. Sholat kamu. Ya. Akhirnya kemudian setelah dia mengikuti fatwa syekh ini, tidak kurang 10 hari, dia sholat wajib, dia tambah dengan sholat sunnah. Tiba-tiba dia datang kepada syekh, demi Allah syekh, sejak 20 tahun aku meninggalkan sholat, baru hari ini aku merasakan kesenangan hati, ketenangan hati. Kenapa? Karena meninggalkan sholat maksiat. Bahkan meninggalkan wajib itu lebih bahaya dosanya dibandingkan langsung seseorang melakukan keharaman. Jadi orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan, karena kaidahnya tarkul wajib asyad min irtikabil muharram. Meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Karena meninggalkan wajib bisa kafir, tapi melakukan yang diharamkan belum tentu kafir. Orang meninggalkan sholat bisa kafir. Kemudian yang ketiga, kata ulama, al-insyighalu bid-dunya. Ketika dia sibuk dengan urusan dunia, ini keras hatinya nih. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah mengejar dunia itu jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah, kan itu.
Orang kalau sudah mengejar harta nggak ada cerita puasnya, ikhwan. Karena ada dua perkara yang dikejar tidak mungkin puas, satu ilmu, satu harta. Dan tidak bisa orang itu menyeimbangkan 50% dunia, 50% akhirat. Dusta orang yang ngomong seperti itu. Kalau saya sih, saya bagi dua, Ustaz. Akhirat separuh, dunia separuh. Dusta kau. Mana bisa? Cemana caranya kau membagi dua kehidupan ini, 50% dunia, 50%. Nggak akan bisa. Sholat satu hari saja berapa kali? Dihitung dengan 24 jam. Kalau dikumpulkan hanya berapa jam saja? Dikumpulkan. Lebihnya kita tidur, lebihnya kita ngobrol, lebih mau bilang 50% akhirat dunia. Makanya pendusta orang yang ngomong seperti itu. Jangan dibenarkan. Kalau ada yang mengatakan saya 50% dunia, 50% karena orang yang terlampau cinta dunia akan mengalahkan akhirat. Orang yang terlampau cinta dengan akhirat akan mengalahkan dunia. Itu sudah matematika seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya kalau kita berdoa, doa sapu jagat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat di sini 3 permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia. Ya Allah, berikan dunia yang baik. Ya kan? Kemudian wa fil akhirati hasanah, minta akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, minta akhirat lagi, dijauhkan dari api neraka. Artinya permintaan kita tentang dunia ini hanya boleh 2/3. Hanya 1/3 saja. 2/3 itu akhirat. Ya, ini kan dibagi 3 nih. Dunia, akhirat. Berarti permintaan kita kepada Allah akhirat itu 2/3. Permintaan kita dengan dunia itu hanya 1/3 saja. Tapi kebanyakan doa-doa kita tidak kan? Jangan cerita 1/3, 2/3. Kalau bisa semua dunia kan gitu ya. Kenapa? Karena akhirat itu tidak nampak, gaib. Orang kalau seandainya di hadapan kita, kau mau milih surga atau ini uang 1 triliun? Kira-kira antum milih mana? Nampak nih 1 triliun. Surga tak nampak, cerita Ustadz katanya. Pasti dia milih yang nampak kan? Ya, karena orang itu suka yang nampak, nggak suka yang nggak nampak masalahnya. Surga ini nggak nampak, makanya kayak cerita dongeng jadinya. Betul, tak saya masuk surga kan? Bagus yang jelas-jelas, ini aja yang 1 triliun. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang sudah sibukkan dengan dunia pasti debat. Jangan terlampau ta'assub. Ta'assub itu fanatik. Fanatik itu hanya boleh 2. Kalau perorangan kepada Nabi, kalau kepada kelompok kepada sahabat. Selebihnya kita tidak boleh fanatik kepada ustadz, kepada kiai, kepada ajengan, kepada ormas ini, ormas itu, tidak boleh. Hanya 2 boleh kita fanatik. Kalau itu urusan individu berarti Rasul. Saya fanatik dengan Nabi. Kalau itu urusan orang ramai, bukan ormas, bukan yayasan, bukan golongan, tapi sahabat Nabi. Karena kesepakatan sahabat Nabi menjadi hujah yang disebut dengan ijma' namanya. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma'. Nah, boleh kita fanatik. Fanatik dengan siapa? Dengan Nabi. Kalau ormas dengan sahabat. Ustaz, sahabat banyak ormas, enggak. Maksudnya maksud keramaian. Ya, karena di tangan mereka kebenaran. Kemudian juga yang meraskan hati yang terakhir adalah kasratu mukhalatatin nas fi ghairi maslahatin. Orang terlampau banyak berkawan tapi tidak ada maslahatnya. Kita ini kalau berkawan boleh, tapi kalau nggak ada maslahat akhirat nggak usah berkawan lah. Pilih-pilih kawan itu. Mana yang menguntungkan akhirat, mana yang tidak, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, harus pandai kita. Karena agama kita itu digadaikan kepada agama kawannya. Dan itu bisa mengeraskan hati. Ini di antara sebab-sebab keras hati yang disebutkan para ulama. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerasnya hati Bani Israel. Bani Israel seperti itu. Masyaallah muslimin, saya gambarkan bagaimana keras hatinya Bani Israel ya, sedikit sebelum saya tutup. Jadi Bani Israel ini saking kerasnya hati itu. Ketika Yusha ibn Nun, ketika Musa sudah meninggal, Harun sudah meninggal,
Maka generasi baru dipimpin Yusha ibn Nun penggantinya. Ketika itu mereka masih berada di negeri linglung, di tanah linglung. Mereka nggak bisa keluar 40 tahun dari situ. Karena mereka tidak mau membebaskan Baitul Maqdis karena harus melawan orang-orang Kanani. Tapi sekarang generasi berbeda lagi. Ini generasi hebat, pejuang, pemberani. Generasi penuju sudah nggak ada lagi. Akhirnya mereka siap perang dipimpin Yusha ibn Nun melawan orang-orang Kananiun, merebut Ariha dan masuk ke Baitul Maqdis. Akhirnya betul-betul perang itu terjadi. Jihad terjadi. Ketika itu jihad dimulai daripada hari Jumat. Ketika matahari mau tenggelam, perang belum dimenangkan. Besoknya hari Sabtu, ingat hari Sabtu sakral bagi Bani Israel, tidak boleh ada perang. Maka Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah agar matahari jangan ditenggelamkan dulu. Kemudian Yusha mengatakan kepada matahari, ya Syams, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu. Berhenti matahari itu. Tidak tenggelam. Ya. Dan ini mukjizatnya Nabi Yusha bisa menghentikan matahari, kata Nabi. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan matahari karena izin Allah adalah Yusha ibn Nun. Yang dulunya adalah pembantu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menemani dia berjumpa dengan Khidir alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan dia masih kerabatnya. Kemudian setelah Musa meninggal, Musa berwasiat kepada Yusha ibn Nun untuk meneruskan perjuangannya. Berhasil karena sudah menangkan. Syaratnya sebagai bentuk syukur. Kita sudah puluhan tahun menunggu kemenangan ini, kata Yusha ibn. Sekarang Allah berikan nikmat yang besar. Kita sudah 40 tahun di negeri linglung. Makan susah, minum susah, panas, teri macam-macam. Sekarang sudah dibukakan nikmat itu di depan kita, Baitul Maqdis. Kita bisa makan apa saja, minum apa saja, macam-macam nikmat di situ. Syaratnya dua. Yusha ibn Nun meminta syarat sebagai bentuk imbalan syukur kalian. Pertama, sujud kalian sebagai bentuk syukur. Makanya dalam Islam ada namanya sujud syukur. Dari segi perbuatan, sujud. Yang kedua, jangan lupa mengatakan hittah. Hittah itu artinya hutta anna khatayana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Cukup kau mengatakan seperti itu, satu saja mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, semua apa yang kalian lakukan dari perbuatan dosa Allah hapuskan. Kalian tuh. Cukup mengatakan hittah, ya Allah ampuni dosaku, maka semua dosanya akan diampuni. Kan enak itu kan. Ketika mendapatkan kemenangan itu sujud, malah mereka kemudian membungkuk, kemudian membelakangi Baitul Maqdis. Bukan jalan mundur, ke belakang. Bukannya disuruh membaca hittah, malah diganti hittah menjadi hintah, pakai nun. Hintah itu artinya hintah. Bur itu artinya ya basmatin itu begitu ya. Kayak gandum. Disuruh minta ampun malah minta makan. Kan kurang ajar kata. Disuruh minta ampun malah minta makan. Itulah Bani Israel kerasnya. Padahal kurang apa loh, mereka sudah tersiksa di negeri linglung kan. Akhirnya dibebaskan, diutus Yusha ibn Nun memimpin mereka. Akhirnya Baitul Maqdis dikuasai. Hanya dua Allah minta sujud. Makanya Nabi SAW kalau menang perang, Rasul sholat 8 rakaat sebagai bentuk syukur, ya kan? Kalau menang perang langsung Rasul sholat 8 rakaat. Dan itu juga dilakukan oleh sahabatnya Amr bin As ketika menaklukkan Persia. Tetapi mereka suruh sujud aja tidak mau. Suruh membaca hittah malah hintah. Suruh mengatakan ya Allah ampuni dosaku, mana makanannya katanya. Keras hatinya Bani Israel. Makanya Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum. Bahkan kalian ini seperti batu hatinya. Padahal batu terkadang masih lebih baik dibandingkan hati kalian. Karena dari batu masih terpancar sungai, masih terpancar air, masih bisa jatuh karena takut kepada Allah. Hati kalian tidak di tiga-tiganya. Itu gambaran daripada kekerasan Bani Israel. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Taib sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Alhamdulillah. Cepat.